Welcome to back channel Hellboy 19 Kembali lagi ke channel kami Hellboy 19. Kali ini kita bakal membahas mengenai cerita rakyat yang bertemakan Roro Jonggrang. Mungkin ini sudah sangat asing bagi kalangan anak muda yang mungkin lahiran di 2000 sampai sekarang, karena memang cerita rakyat biasanya didominasikan di umur-umur 90-an. Mereka karena belum adanya telekomunikasi ataupun handphone, mereka selalu berbanyak cerita ataupun mendengarkan cerita dongeng. Oke, next. Jadi untuk mengembangkan channel ini, sebelum kita lanjut ke cerita sejarah ataupun cerita rakyat, jangan lupa like, comment, subscribe, and nyalakan loncengnya jika cerita ini bermanfaat buat kalian. Oke, lanjut kita next cerita Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah cerita yang populer di Jawa Tengah, di mana zaman dahulu ada sebuah kerajaan bernama Pengging. Sang raja mempunyai seorang putra bernama Joko Bandung. Joko Bandung adalah seorang pemuda perkasa, seperti halnya sang ayahnya. Ia juga mempunyai berbagai ilmu kesaktian yang sangat tinggi. Tapi sayang, Joko Bandung yang sudah dewasa itu belum mau berumah tangga. Suatu sang raja memanggilnya. Ia ditanya, "Mengapa belum mau berumah tangga?" Jaka Bandung ingin menguasai kerajaan Prambanan, maka Bandung pemimpin pasukan Pengging berperang melawan pasukan Prambanan. Saat itu kerajaan Prambanan dipimpin oleh Raja Boko. Tubuhnya tinggi, besar, sehingga sebagian besar orang yang menganggapnya sebagai keturunan raksasa. Raja bertubuh besar itu memulai serangan terlebih dahulu. Ia berlari kencang ke depan, diikuti pasukan di belakangnya. Pasukan Pengging yang berhamburan yang berusaha bangkit tidak sempat lagi bersiap-siap menghadapi serbuan lawan. Dengan mudahnya Raja Boko menganggap satu persatu tentara Pengging, lalu dilempar tinggi ke udara. Tentu saja tentara itu mati ketika jatuh ke tanah. Pasukan Prambanan juga dengan enaknya membantai pasukan Pengging yang kocar-kacir ketakutan. Tiba-tiba muncul aja Jaka Bandung menghadang. Lalu Raja Boko mengayunkan tangan kanannya yang bermaksud menyambar leher Bandung Bandawasa. Namun pemuda itu justru menangkap lengan Raja Boko, dan dengan gerakan super cepat tubuh Jaka Boko dilempar ke arah prajurit Prambanan. Tubuh Raja Boko terlempar dan terjerembab ke arah para prajuritnya. Para prajuritnya yang tertindih Raja Boko seketika mati lemas. Raja Boko masih bermaksud bangkit berdiri, namun terlambat. Bandung Bondowoso meloncat dan menendang pinggangnya. Seketika Raja Boko muntah darah dan tewas ambruk di tanah. Mengetahui rajanya yang perkasa tewas di tangan Bandang Bandawasya, maka prajurit Prambanan takluk menyerahkan diri. Jaka Bandung diantar ke istana. Begitu memasuki istana Kaputren, ia melihat Roro Jonggrang yang sangat cantik jelita.
Jaka Bandung seketika jatuh cinta dan ingin menikahi gadis itu. Hamba bersedia diperistri asalkan Paduka mampu membuatkan 1000 candi dan 2 buah sumur yang sangat dalam waktu hanya 1 malam. Kalau bagi saya sih sudah geleng-geleng. Tapi hebatnya, di luar dugaan Jaka Bandung menyanggupi permintaan Roro Jonggrang itu. Kata si Jaka Bandung, dibantu para jin dan makhluk halusnya, membuat 1000 candi di tengah malam. Candi itu hanya kurang 1. Melihat kejadian tersebut, Roro Jonggrang heran dan terkejut karena bangunan candi yang begitu banyak sudah hampir selesai. Roro Jonggrang panik. Ia segera memanggil kepala dayang istana. Bibik, emban cepat memutar otak. Lalu bersama Roro Jonggrang ia membangunkan gadis-gadis desa Prambanan dengan agar menumbuk padi saat sambil memukul-mukul alu pada lesung sehingga kedengaran suara yang riuh rendah. Sementara itu para pemuda desa diperintahkan untuk membakar kayu dan tumpukan jerami di sebuah timur Prambanan. Akibat bunyi lesung yang dipukul berkali-kali, tok 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 tok, ayam di seluruh Prambanan terkaget. Ayam jantan pun berkokok, kok. Mendengar suara tersebut, makhluk halus segera menghentikan pekerjaannya. Disangkanya hari itu telah pagi. Mereka mengira matahari mulai terbit, padahal waktu itu belum. Bandung Bondowoso meninggalkan mereka. Kini pemuda itu menuju bangunan candi yang jumlahnya kurang 1 untuk menjadi 1000. Namun seketika sampai di sana, hari benar-benar sudah pagi. Matahari sudah menampakkan sinarnya. Pada saat yang sama Roro Jonggrang muncul di hadapan Bandung Bondowoso. Sudahlah Raden, Paduka jelas tidak mampu memenuhi permintaan hamba. Maka cukup aku tahu ada sesuatu yang tidak beres, potong Bandung Bondowoso. Raden adalah seorang satria. Seorang satria harus memegang teguh janjinya. Sekarang hari sudah betul-betul pagi. Matahari sudah menampakkan sinarnya dan Raden tidak mampu memenuhi syarat membuat 1000 candi, kata Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso sendiri berdiri tegak di hadapan Roro Jonggrang. Gigihnya gemeretak menahan amarah. Roro Jonggrang yang nampak ketakutan, ia mundur beberapa langkah. Bandung Bondowoso mendekati gadis yang dicintainya dan berkata, Roro Jonggrang, kau ini hanya mencari-cari alasan. Kalau tidak mau jadi istriku, kenapa tidak kau katakan dengan jujur saja? Kenapa kau menggunakan tipu muslihat untuk mengelabuhiku? Kau keras kepala seperti batu. Ucapan pemuda sakti itu tiba-tiba ditarik lagi, tak bisa ditarik lagi. Seketika Roro Jonggrang berubah menjadi arca batu sebesar Candi Prambanan. Ya, ini adalah kisah dari Roro Jonggrang. Jika kalian pernah ke Jawa ataupun ke Candi Borobudur, itu adalah kisah dari Roro Jonggrang. Oke, itu saja cerita dari saya mengenai tentang Roro Jonggrang. Oke, next, nanti di video berikutnya kita bakal mengupas cerita-cerita rakyat yang sekiranya dapat menjadikan suatu edukasi atau wawasan bagi kita, baik kalangan-kalangan muda, anak 2000-an, karena mereka saya yakin belum
begitu paham ataupun tahu mengenai cerita-cerita rakyat ini. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, and nyalakan loncengnya. Bye bye, see you next time.